anggota Dewan Syariah. Yang pertama adalah terdiri dari Ketua Dewan Syariah dan kedua adalah anggota Dewan Syariah. Alhamdulillah kita mempunyai Dewan Syariah yang sangat luar biasa. Kita juga kenal dengan beliau dan juga dengan Ketua Dewan Syariah ini banyak pengetahuan yang kita dapat, bahkan untuk penelaah atau review akad-akad syariah, kita acuannya adalah meminta pendapat dari Dewan Syariah, yaitu dengan Bapak Haji Nur S. Bukhari, SPD, SE, MSI. Nah, ini adalah Ketua Dewan Pengawas Syariah kita. Nah, beranggotakan adalah Dr. M. Amantoha LC MA. Nah, ini ada 2 orang yang mengawasi mengenai akad-akad syariah yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Pesantren Entrepreneur. Dan di dalam badan koperasi tersendiri itu mempunyai dewan pengawas, Bapak Ibu. Jadi dewan pengawas, ada dewan syariah, ada dewan pengawas. Nah, dewan pengawas ini sifatnya umum. Jadi mengawasi mengenai kelancaran uang, terus mengawasi financing, mengawasi berbagai macam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pengelola dari Koperasi Syariah Pesantren Entrepreneur itu sendiri. Ya, siapakah dewan pengawasnya? Yang pertama adalah ketuanya Insinyur Haji Muhammad Anas. Yang kedua adalah Bapak Ari Maryadi. Dan yang ketiga adalah Hajah Dewi Larasati, Sarjana Ekonomi. Ini adalah dewan pengawas. Nah, ada dewan pengawas syariah, ada dewan pengawas umum, dan yang terakhir ada dewan pengurus. Nah, dewan pengurus sendiri, alhamdulillah kita mempunyai ketua pengurus yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Kiai Bagus Hernowo, SPD MM. Nah, ini beliau adalah ketua pengurus di Koperasi Syariah Pesantren Entrepreneur. Yang didampingi untuk sekretaris satunya adalah Ustadz Herdi Leonardi dan sekretaris duanya adalah Ustadz Haji Agus Supriyanto SMSI. Nah, dan terakhir, dan untuk di kebendaharaan ya, mengatur keuangan ini alhamdulillah ada Bapak Dedi Saputra, dan juga ditambah untuk wakil ketua yaitu Ustadz Amin Setiawan atau Ustadz Awang. Nah, ini adalah dewan pengurus dan dewan pengawas dan juga dewan pengawas syariah yang sehari-hari mengawasi Koperasi Syariah Pesantren Entrepreneur dalam menjalankan tugasnya dalam hal memberikan kesejahteraan kepada anggota Koperasi Syariah Pesantren Entrepreneur. Nah, Bapak Ibu yang terhormat semuanya dan rekan-rekan sekalian, patut diketahui bahwasanya di dalam koperasi kita banyak mengenal, ya, kita banyak mengenal koperasi-koperasi lain, ya. Kenapa? Karena banyak koperasi-koperasi yang berdiri ini yang bertaburan di dekat kita atau di wilayah kita tidak mempunyai yang namanya legalitas. Dan alhamdulillah di KOSPE legalitas kita sudah ada ya Bapak Ibu ya. Bahkan sudah lengkap dari sertifikasi nasional kementerian ya, merupakan badan hukumnya, nomor induk koperasi, dan dilanjutkan sampai dengan yang terakhir ya yang kita punya untuk kepengelolaan atau syarat kepengelolaan koperasi itu harus mempunyai sertifikasi BNSP. Nah, ini salah satu syaratnya kalau ikut itu harus ujian dulu, Bu. Nah, alhamdulillah nih dari sertifikasi BNSP Koperasi Syariah Pesantren Entrepreneur ini sudah punya 2 orang yang sudah mempunyai sertifikasi, yaitu dari Bapak Direktur kita, Direktur Umum Haji Agus Supriyanto SOS MSI, dan juga saya sendiri sebagai manajer Koperasi Syariah Pesantren Entrepreneur di unit simpan pinjam pembiayaan syariah. Nah, jadi artinya adalah ketika kita menjalankan koperasi, kita sudah lengkap Bapak Ibu. Nah, ketika kalau sudah lengkap seperti ini, tidak ada yang namanya keraguan dalam hal kita menjalankan program-program dan melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk memberikan apresiasi kesejahteraan kepada anggota kita sendiri. Nah, inilah sekilas mengenai Koperasi Pesantren Entrepreneur. Mengapa kita harus berkoperasi dan mengapa kita memilih syariah ya, karena kita ketahui ketika kalau kita menjalankan syariah atau syariat
dari agama kita, yaitu agama Islam, maka kita akan mendapatkan keberkahan tersendiri di dalam kita menjalankannya. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, sedikit juga saya akan mengupas mengenai produk-produk di USPPS Kospay. Ya, jadi ini produk ya, Bapak, Ibu. Produk unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah, karena memang saya berkecimpung di sana. Salah satunya adalah kita mempunyai 2 produk USPPS ya, produk simpan pinjam dan pembiayaan syariah, yaitu di simpanan dan pembiayaan. Jadi tidak ada yang lain gitu, walaupun koperasi pesantren entrepreneur termasuk dalam koperasi serba usaha, karena kita masuk ke dalam unit simpan pinjam, maka kita mempunyai usaha cuma 2 nih. Apa saja? Yang pertama adalah simpanan, dan kedua adalah pembiayaan. Nah, kalau ngomong simpanan ini, perbedaannya dengan tabungan yang ada di bank-bank yang lain, ini hampir sama ya, kondisinya adalah tetap menyimpan dana, cuma kalau di koperasi kita tidak bisa mengatakan simpanan itu adalah tabungan, jadi ada aturan mainnya. Ya, ketika berbicara di koperasi, maka kalau ketika anggota menyimpan dananya itu adalah simpanan. Nah, kalau untuk di bank masuknya adalah tabungan. Nah, ini yang menjadikan perbedaan antara koperasi dan bank-bank lainnya. Nah, kita akan sedikit melihat, mungkin saya akan tampilkan produk simpanan yang ada di koperasi pesantren entrepreneur, khususnya di unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Yang pertama adalah kita mempunyai simpanan haji. Ya, ini banyak dari anggota kita yang belum memanfaatkan nih Bapak Ibu untuk menyimpan dananya ya, atau menabung di simpanan haji. Padahal kalau misalkan ini dipergunakan, dimanfaatkan oleh anggota, sangat luar biasa, cukup membantu ya. Membantu dari anggota itu sendiri untuk melaksanakan simpanan. Simpanan haji, simpanan umroh, simpanan sukarela. Nah, ini yang sering kita laksanakan adalah simpanan sukarela. Ya. Lalu simpanan Idul Fitri. Nah, simpanan Idul Fitri ini adalah sebenarnya kalau misalkan dimanfaatkan oleh rekan-rekan kita di BC ya Bu, ya Bapak ya. Kalau misalkan BC-nya punya karyawan, karyawannya bisa nabung nih di simpanan Idul Fitri. Jadi kalau ketika mau Lebaran ya, si karyawan sudah punya tabungan buat THR. Nah, itu ada yang namanya simpanan Idul Fitri. Nah, kalau misalkan ini dipergunakan oleh rekan-rekan kita di BC-BC lain maupun dari halal mart lain yang mempunyai karyawan, ini bisa dapat dipergunakan. Lalu ada simpanan pendidikan. Simpanan pendidikan ini untuk mempersiapkan anggota kalau misalkan nanti anggota punya anak yang ingin mau daftar ulang ya. Kan perlu tuh yang namanya bayar SPP, daftar ulang segala macamnya. Dan ini bisa melaksanakan menabung di simpanan pendidikan. Lalu ada simpanan akikah ya dan kurban, simpanan nikah bagi anggota yang ingin melaksanakan pernikahan. Ya, mungkin ada yang bujangan mungkin di sini ya. Ya, jadi ini bisa dipergunakan untuk simpanan nikah dan resepsi. Lalu ada simpanan pelajar. Simpanan pelajar ini alhamdulillah ini adalah produk baru di Kospay. Kita bekerja sama kepada lembaga dan sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah baik TK, SD, SMP, SMP IT, bahkan SMA. Nah, ini mengarahkan anak-anak kita di lingkungan sekolah atau di lingkungan pendidikan untuk mengikuti simpanan pelajar. Nah, ini ada alurnya, ada mekanismenya di simpanan pelajar, karena kita tidak memakai tabungan lagi, tabungan atau buku tabungan fisik ya, Bapak Ibu semua, para anggota, bahwasanya kita sudah memakai era digital, sehingga wali murid ataupun si anak itu bisa melihat langsung saldo via handphone Android. Nah, ini kemajuan sangat luar biasa. Di samping para anggota Kospay sudah bisa melihat di Kospay Mobile, ya, melihat saldo simpanan, bahkan untuk transfer anggota, penarikan, ya, dan lain-lainnya. Bahkan pengajuan pembiayaan, insya Allah akan dalam jangka waktu dekat pengajuan pembiayaan bisa dilakukan di Kospay Mobile. Nah, ini adalah salah satu terobosan kami
memberikan fasilitas simpanan pelajar kepada anak-anak yang berada di lingkungan pendidikan dalam rangka menabung, ya. Dan ini alhamdulillah sudah mulai berjalan walaupun Covid, ya. Covid masih melanda dan juga masih pada libur sekolah nih. Tapi ini tidak menutup kemungkinan dari beberapa sekolah yang sudah kita temui, bahkan untuk menabung dirubah waktunya gitu. Jadi biasanya di hari-hari biasa mereka menabung, sekarang nabungnya kalau misalkan mau bayaran sekolah bisa melaksanakan atau menyetorkan simpanan pelajar. Nah, selanjutnya kita juga ada simpanan wisata Qur'ani. Nah, ini kalau misalkan para anggota yang ingin berwisata bersama keluarga. Nah, ini bisa mulai menabung di wisata Qur'ani dan simpanan produktif bahkan masuk ke simpanan masa depan. Ini adalah produk-produk simpanan. Kenapa kok harus ada produk-produk simpanan ini? Ini dalam rangka menunjang, ya, memfasilitasi para anggota yang mempunyai keinginan untuk menabung. Ya, jadi Bapak Ibu, kenapa harus menabung? Jadi kita juga harus memperhatikan ya Bapak Ibu, kita sudah melaksanakan yang namanya hijrah produk. Nah, kenapa enggak gitu kita melaksanakan hijrah ekonomi dan keuangan. Jangan lagi nyimpan dana di tempat-tempat yang ujungnya konvensional. Kenapa? Ketika kita menyimpan dana kita di lembaga-lembaga konvensional, maka di situ ada yang namanya aktivitas bunga, aktivitas riba, pemberian kredit, dan segala macamnya yang berbasis bunga. Nah, artinya ketika kita menyimpan dana kita di tempat yang notabene adalah lembaga konvensional, maka kita membantu mereka melaksanakan aktivitas-aktivitas tersebut. Ini adalah pendapat kami yang kita yakini. Tetapi kalau misalkan Bapak Ibu menyimpan dana-dananya di koperasi atau di tempat-tempat yang berbasis syariah, maka dana itu akan diputar kembali untuk kemana? Untuk diberikan manfaatnya kepada kaum muslimin dan khususnya kepada para anggota-anggota. Makanya ketika ada dana masuk, ada dana simpanan di koperasi pesantren entrepreneur ini, maka nanti akan kita putar atau akan kita kelola dengan baik dengan sistem mekanisme syariah yang dimana ketika Bapak Ibu menyimpan dana di tempat koperasi pesantren entrepreneur ini, kita tidak membebani Bapak Ibu untuk membayar biaya administrasi bulanan. Bahkan kita kasih gratis untuk biaya admin bulanan. Free administrasi bulanan. Nah, ini kelebihan kami. Dan kedua, ketika Bapak Ibu memberikan atau menyimpan dananya di koperasi pesantren entrepreneur ini, kita akadnya adalah mudharabah atau bekerja sama ya di dalam berakad atau menyimpan dananya sehingga kita memberikan yang namanya bagi hasil kepada para penyimpan. Nah, ini bedanya ya. Jadi kalau nyimpan dana di lembaga-lembaga konvensional ada biaya administrasi, ada potongan per bulan ya, bahkan nggak nambah-nambah, habis iya gitu. Tetapi kalau misalkan naruh di tempat kospe ya atau menabung atau menyimpan dananya di kospe, maka ada yang namanya bagi hasil yang diterima setiap bulan gitu. Persentasenya fluktuatif ya Bu ya, sudah bisa dilihat di deskripsi berbagai produk simpanan. Baik, next kita akan lihat ini simpanan. Dan selanjutnya kita mempunyai produk pembiayaan. Produk pembiayaan ini kita sudah pikirkan dengan matang-matang, bahkan beberapa masukan dari beberapa anggota, apa yang anggota butuhkan, insya Allah kita ada. Nah, ini kita adakan semua khusus dan spesial bagi teman-teman dan rekan-rekan mitra-mitra koperasi syariah pesantren entrepreneur yang sudah menjadi anggota koperasi. Ya, apa saja produk pembiayaannya? Ya, bisa jadi pembiayaan haji, pembiayaan umroh, pembiayaan lembaga dan karyawan, pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan, pembiayaan halal mart, ya, pembiayaan renovasi rumah, pembiayaan mobil, bahkan pembiayaan modal usaha UMKM, dan juga pembiayaan hajatan kalau misalkan anggota mau mengadakan hajatan, dan terakhir pembiayaan elektronik ya. Jadi apa yang anggota butuhkan insya Allah
kita bisa mengadakan. Dan paling terpenting adalah kita mempunyai anggota komunitas Halal Mart. Nah, disinilah peran KOSPE untuk menunjang atau mensupport dari peran-peran dan juga kegiatan-kegiatan usaha-usaha yang dilakukan oleh dari teman-teman di HNI yang membutuhkan support modal. Nah, insya Allah ini bisa diajukan kepada kita untuk mendapatkan pembiayaan di Koperasi Pesantren Entrepreneur. Nah, baik, selanjutnya. Next. Ya, ini yang sering menjadi pertanyaan dari rekan-rekan semua, khususnya di lingkungan anggota mengenai pinjaman dan pembiayaan. Ya, seperti kita ketahui, ketika kita berbicara mengenai pinjaman, maka kalau namanya pinjaman itu, ketika orang meminjam dana kepada kita, maka pengembaliannya harus sejumlah dan nominalnya harus sama dengan pengembalian. Nah, disitulah yang dinamakan dengan pinjaman. Nah, kalau misalkan ada tambahan, maka itu ada yang namanya aktivitas riba di dalamnya. Makanya harus berhati-hati ya Bapak Ibu, khususnya di lingkungan gitu, misalkan ada pinjaman-pinjaman, tetapi ada embel-embelnya, ada tambahan-tambahan, ya dengan akad pinjaman bisa jadi kita kena riba gitu kan. Yang kita ketahui bersama, untuk dosa riba saja yang paling terkecil itu bagaikan menjinahi ibu kandung kita sendiri. Nah, inilah bahaya-bahaya terhadap riba, dan kita harus bisa menjauhi itu riba-riba yang ada yang di dalam lingkungan kita. Nah, antara pinjaman dan pembiayaan, ada pembiayaan syariah yang kita berikan. Nah, kita bisa baca bersama-sama. Pembiayaan syariah adalah penyediaan sejumlah dana atau barang oleh KOSPE untuk dikelola oleh anggota KOSPE dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan syarat-syarat, kondisi, dan ketentuan serta nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak sesuai dengan penerapan akad syariah. Nah, yang membedakan antara pinjaman dan pembiayaan disinilah gitu. Jadi kalau pembiayaan ya ini adalah sejumlah dana atau barang yang akan dikelola. Nah, disinilah nanti berperan akad-akad syariah. Nah, akad-akad syariah yang kita pakai biasanya lebih kecenderung kepada aktivitas jual beli, karena memang kita memaksimalkan dari teman-teman anggota itu untuk mendapatkan pembiayaan halal mart ya, khusus produk-produk HNI atau jadi produk-produk halal mart. Jadi kurang lebih kita memakai akad sebagian besar ya, hampir 90% kita memakai akad jual beli atau murabaha. Ya, bahkan juga kita juga bisa dengan akad mudorobah atau kerjasama. Ya, cuma memang kalau untuk saat ini akad mudorobah ini sangat riskan ya, Bapak Ibu ya. Riskannya adalah butuh kejujuran dari si penerima manfaat akad mudorobahnya, dan juga perlu pencatatan bahkan dari teman-teman sendiri ya, dari kalangan yang menerima akad mudorobah ini banyak yang kurang memahami ketika menerima akad mudorobah ya. Jadi kami juga dari pengelola KOSPE juga sedini mungkin kita untuk pembiayaan mudorobah sedang kita kurangi ya Bapak Ibu, karena memang kalau mudorobah itu agak lebih intens ya pengawasannya, dan harus lebih dalam ya, karena mudorobah kerjasama ya, penerima dananya juga harus intens, laporannya setiap bulan, kejujurannya juga harus jujur, bahkan kadang-kadang ya kelewat nih ya, nggak apa-apa lah ya. Itu adalah akad mudorobah. Dan selanjutnya adalah akad ijarah atau sewa menyewa. Nah, ini banyak kita pakai juga, ada ijarah yang berdasarkan ujroh, ada juga ijarah mutahiyah bitamlik yang kita pakai ya, sewa menyewa dengan perpindahan kepemilikan, dan terakhir adalah musyarakah atau berkongsi atau berserikat ya, menanam permodalan secara bersama. Nah, ini adalah praktek-praktek jenis akad pembiayaan yang lumrah yang kita pakai penerapannya di pembiayaan syariah, khususnya di unit simpan pinjam pembiayaan syariah. Selanjutnya, ya nanti ada sesi tanya jawab, silakan. Selanjutnya adalah sesuai dengan tema kita malam hari ini, ya
saya akan sedikit mengupas, banyak juga apa-apa ya, karena biar lebih hangat malam hari ini, biar lebih seru. Jadi saya akan mengupas mengenai pembiayaan halal mart tanpa jaminan. Ya, mungkin banyak teman-teman dari anggota bertanya-tanya, kenapa sih dalam kurun waktu di tahun 2020 ini Kospe melaksanakan yang namanya agunan atau jaminan? Padahal kita kan sudah anggota gitu kan. Ini pertanyaan yang cukup menarik ini. Nah, jadi patut diketahui ya rekan-rekan semua dan mitra-mitra semua dan anggota Kospe dimanapun Anda berada, bahwasanya kita harus mengetahui secara bersama. Ya, apa itu? Yang pertama, ketika anggota melaksanakan simpanan pokok, ketika anggota menyetorkan simpanan wajib, ketika anggota menyimpan dananya di koperasi pesantren entrepreneur ini adalah dana-dana umat. Ya, sekali lagi ya Bapak Ibu ya, ini adalah dana-dana umat. Ya, ketika berbicara dana-dana umat, maka ada amanah yang diberikan dari anggota kepada pengelola, pengurus, bahkan struktur yang ada di dalam badan koperasi pesantren entrepreneur ini. Ya, ini adalah dana-dana umat. Nah, makanya ketika penyalurannya pun harus tepat. Nah, harus tepat dan harus bisa dana tersebut kembali dengan aman. Nah, inilah mengapa kita sudah mulai memakai yang namanya agunan atau jaminan. Dan ini juga salah satunya ketika anggota mempercayakan dananya kepada kita, pertanyaan yang paling mendasar adalah apa jaminan dana kami aman di dalam koperasi pesantren entrepreneur ini ketika kami taruh dana kita atau simpan dana kami di koperasi ini. Nah, dengan jaminan dan agunan inilah sebagai second choice kita dan juga sebagai pengaman dari proses penyaluran pembiayaan kepada rekan-rekan anggota pembiayaan di koperasi pesantren entrepreneur ini. Jadi bukannya mempersulit ya Bapak Ibu, bukan mempersulit, tetapi ini memang kondisinya adalah kita dalam rangka pengamanan, ya pengamanan jangan sampai karena memang gini, banyak koperasi, banyak dari teman-teman kita ya baik BMT maupun koperasi lainnya banyak yang kebobolan nih Bapak Ibu, ya kebobolan dikarenakan memberikan penyaluran pembiayaan tanpa ada jaminan dan ketika pengembalian pembiayaan banyak yang tidak kembali. Nah, bedanya dengan lembaga keuangan yang bersifat mikro seperti koperasi dengan bank ya. Kalau bank enak ketika dia tidak si nasabah tidak bisa mengembalikan yang namanya pengembalian dari pembiayaan atau pinjaman, si bank ini bisa mengadukannya kepada siapa? Gitu kan, kepada Bank Indonesia gitu kan. Makanya ada yang namanya lembaga penjaminnya gitu kan kalau bank. Nah, kalau koperasi sendiri ini nggak punya gitu lembaga penjamin gitu. Nah, makanya kita berperan memakai jaminan di dalam pembiayaan yang kita salurkan. Nah, oleh karena itu ini sebenarnya bukan untuk mempersulit. Nah, tetapi bagaimana dalam rangka kita mengamankan koperasi yang sudah kita bangun dari awal ini agar tetap berjalan sesuai dengan relnya, sesuai dengan prosedurnya, sesuai dengan operasional manajemennya. Jadi kita kan pengennya berkepanjangan, gitu kan? Biar koperasi ini panjang umurnya. Bahkan nanti anak cucu kita gitu menikmati yang namanya koperasi syariah pesantren entrepreneur. Baik Bapak Ibu. Nah, sedikit atau saya akan mengupas ya, apakah ada gitu kan pembiayaan halal mart ya atau pembiayaan-pembiayaan yang tanpa jaminan gitu. Nah, kalau yang pakai jaminan kan ada yang kita bisa terima adalah jaminan itu BPKB ya. Jaminannya surat hak milik atau SHM ya, tanah gitu. Atau satu lagi ada juga kita memakai jaminan logam mulia. Nah, itu kalau misalkan memakai jaminan. Nah, ini Ditahan dulu saya akan aja, buka Pak. kepada teman-teman semua Ditahan dulu aja, Bang Gayo. mengenai syarat pembiayaan atau syarat atau pengajuan pembiayaan halal mart tanpa jaminan.
Bagaimana caranya? Ya, di sini ada syaratnya. Yang pertama adalah harus dan wajib terdaftar sebagai anggota KOSPE. Nah, caranya gimana tuh? Caranya adalah harus lunas yang namanya simpanan pokok. Nah, simpanan pokok yang 2 juta tadi. Dan lunas minimal simpanan wajib 1 bulan. Nah, ini yang menentukan bahwa dia sudah menjadi anggota KOSPE. Nah, kenapa harus lunas SP dan lunas SW? Ya, ya, kembali lagi kepada jati diri koperasi bahwasanya pembiayaan atau penyaluran pembiayaan ini bisa diberikan kepada hanya untuk anggota koperasi itu sendiri. Nah, kalau misalkan belum jadi anggota ya tidak bisa. Gitu. Kita tidak bisa memberikan yang namanya penyaluran pembiayaan. Nah, makanya harus lunas dulu nih syarat menjadi anggota. Lunas SP dan lunas SW minimal 1 bulan, simpanan wajib 1 bulan. Nah, yang kedua, mengajukan permohonan pembiayaan melalui website kospe.net. Nah, Bapak Ibu kalau bingung-bingung ya untuk mengajukan pembiayaan, tinggal buka aja, klik tuh yang namanya websitenya Kospe di kospe.net. Nah, di situ ada 3 kolom ya, pengajuan pembiayaan dan 2 kolom pengajuan pembiayaan, 1 kolom pengajuan simpanan. Ya, kita lihat yang sebelah kiri nanti ada yang namanya pengajuan pembiayaan HNI khusus dari rekan-rekan atau mitra-mitra di Halal Mart Indonesia. Dan yang kedua, ada pengajuan reguler. Nah, di tengah posisinya. Kalau reguler ini untuk yang macam-macam yang tadi. Tapi kalau dari teman-teman HNI, bisa klik langsung pengajuan pembiayaan HNI di mana di website kita di kospe.net. Nah, syarat yang ketiga yaitu melengkapi berkas ya, melengkapi berkas pengajuan pembiayaan sesuai syarat dan ketentuan. Ketika Bapak Ibu sudah mengajukan di website kami ya, di pengajuan pembiayaan HNI itu, maka nanti ada dari call center kami atau dari marketing kami akan menghubungi ya, menghubungi untuk meminta kelengkapan berkas dalam rangka pengajuan pembiayaan Halal Mart-nya. Nah, yang keempat, proses pembiayaan yang kami berikan ya, ini ada tenggang waktu ya Bapak Ibu, itu selama 7 hari. Jadi artinya begini, ketika sudah lengkap atau kami nyatakan lengkap proses kelengkapan berkasnya, maka ini baru bisa diproses kurang lebih 7 hari. Bahkan bisa juga sih kurang dari 7 hari. Ya, tergantung kecepatan dari Bapak Ibu untuk melengkapi berkas. Seperti itu. Nah, nanti ketika sudah lengkap, dinyatakan lengkap, maka proses. Nah, di dalam proses ini nanti ada yang namanya penawaran kepada si anggota pembiayaan. Nah, penawaran dulu nih kita lakukan. Ibarat orang dagang ya, Bapak Ibu. Misalkan punya dagangan 1 juta, kita mau jual nih jadi 1,2. Kan harus ditawarkan dulu nih. Nah, disitulah namanya proses penawaran pembiayaan kepada anggota. Nah, proses penawaran ini si anggota boleh menyetujui dan juga boleh tidak menyetujui. Nah, karena akad jual beli kan harus ada kesepakatan, ya. Nah, di kesepakatan inilah yang nantinya kalau misalkan setuju Pak, kita lanjutkan pembiayaannya. Maka kita akan lanjutkan proses pembiayaan tersebut dari penawaran. Nanti kita akan kirimkan yang namanya akad pembiayaan. Kalau khusus daerah Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi, biasanya untuk akad pembiayaan kita panggil orangnya, ya suami istri datang ke kantor. Tapi karena masih situasi pandemi COVID-19, ya mau nggak mau ya akad kita kirimkan via jasa kurir dokumen ya, JNE dan itu segala macamnya. Nah, ini kita kirimkan. Begitu pula dari rekan-rekan anggota kita ya yang berada di luar kota. Maka nanti akadnya berupa PDF ya, kita kirimkan via WA, silakan di-print. Ketika sudah di-print, kirim balik ke kita. Nanti baru proses pencairan dana atau proses untuk pengambilan produk ya, pengambilan produk HNI-nya. Ya. Lalu yang kelima, di dalam proses pembiayaan ini akan ada namanya biaya-biaya yang akan timbul Bapak Ibu ya. Ya, salah satunya adalah biaya administrasi. Ya biasalah ya, karena memang
ketika ngeprint akad, biaya sistem, ya segala macamnya, bahkan keperluan dari marketing dan lain-lainnya itu memerlukan biaya, ya. Makanya di situ ada yang namanya membayar biaya administrasi untuk biaya yang timbul dikarenakan akad pembiayaan tersebut. Dan terakhir adalah anggota penerima pembiayaan wajib kita ikut sertakan dalam asuransi jiwa. Kenapa perlu asuransi jiwa? Karena di dalam pembiayaan ini kalau misalkan terjadi sesuatu ya Bapak Ibu, tapi angsuran masih berjalan, kita tidak mau yang namanya membebani si ahli waris, anaknya atau mungkin yang ada di rumah. Jadi nanti biarkan pihak asuransi yang akan membayar lunas pembiayaannya, sehingga tidak ada lagi yang menggantung di tagihan atau di bagian collection kami. Baik, ini adalah syarat pembiayaan halaman tanpa jaminan yang saya tawarkan kepada Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara daftar anggota? Mungkin dari rekan-rekan semua sudah paham ya. Tinggal isi link pendaftaran ini ya, tinggal lihat aja di situ. Jika memerlukan sesuatu bisa menghubungi call center kami. Nanti kita akan berikan link replika untuk registrasi keanggotaan cara daftar anggota KOSPE. Baik, next selanjutnya. Nah, ini adalah promo kami yang paling simpel, tetapi sangat luar biasa dampaknya. Mungkin Bapak Ibu ingin buka BC, butuh dananya 100 juta. Alhamdulillah, KOSPE pada saat ini sudah bisa melayani pembiayaan di angka 100 juta rupiah ya pembiayaannya untuk plafon pembiayaan. Nah, kalaupun butuhnya lebih dari 100 juta, maka peran aktif dari anggota ini sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena dengan Bapak Ibu menyimpan dana di tempat kita, ini akan menaikkan asetnya kita, ya, aset koperasi kita. Kalau asetnya naik, maka plafon pembiayaan ikut naik. Nah, tetapi kalau misalkan Bapak Ibu belum nih nabung di tempat kita, belum nyimpan dana di tempat kita, ya untuk sementara ini kita baru bisa memberikan fasilitas plafon pembiayaan di angka 100 juta. Ya. Bagaimana caranya mendapatkan namanya pembiayaan tanpa jaminan sampai dengan angka 100 juta. Nah, caranya gampang nih Bapak Ibu. Ya, tidak perlu pakai jaminan, fix aset ya. Tidak perlu sertifikat tanah, tidak perlu BPKB mobil dan tidak perlu lain-lainnya ya untuk mendapatkan pembiayaan sebesar 100 juta. Cukup nabung saja di KOSPE, tingkatkan terus saldo simpanannya di simpanan sukarela Bapak Ibu ya, yang bisa dipantau tuh di KOSPE Mobile ya. Nanti untuk pembiayaannya dengan saldo sekian, maka kita akan berikan plafon pembiayaan 3 kali saldo dari tabungan Bapak Ibu. Contohnya gini, yang simpel ya. Misalkan Bapak Ibu pengen buka BC. BC itu kan butuh dana kurang lebih 100 jutaan ya. 100 jutaan, maka tinggal Ibu taruh aja dana, ini boleh nembak nih. Kalau yang ini ya, boleh nembak. Jadi taruh aja dana kisaran 34 juta ya di simpanan sukarela, maka nanti dana tersebut kita akan kali 3 mendapatkan pembiayaan 100 juta. Ya. Dengan jangka waktu maksimal 36 bulan. Ketika 36 bulan lancar dan lunas pembiayaannya, maka dana yang mengendap 34 juta kita akan kembalikan. Nah, enak kan tuh ya? Nah, ini adalah salah satu pembiayaan dengan meningkatkan tabungan atau meningkatkan saldo simpanan sukarela. Nah, makanya jangan ragu-ragu Bapak Ibu ya, khususnya dari rekan-rekan anggota Kooperatif Center Entrepreneur untuk menabung di KOSPE karena ada manfaatnya ya. Apalagi kalau misalkan dari downline-nya ya baru mau jadi SC gitu kan, butuh dana 5 juta. Nah, itu gampang tuh. Tinggal taruh aja dana kisaran 1,5 atau 2 juta. Nah, dapat deh tuh 5 juta. Nah, ini super promo kita nih salah satunya. Ya, meningkatkan saldo simpanan. Lanjut, next. Nah, ini tadi saya bilang hijrah dalam keuangan, ya.
kalau naruh dana di bank-bank konvensional, naruh di lembaga-lembaga konvensional, udah nggak ada gayanya lagi Bapak Ibu. Saatnya kita pindah ke mana? Ke koperasi syariah, khususnya koperasi pesantren entrepreneur. Baik, selanjutnya. Ya, ini sudah pernah di-share di grup anggota untuk cara buka produk simpanan ya melalui Kospay Mobile. Nanti bisa dibaca ya. Untuk playernya ini sudah dikirim di grup anggota, Bapak Ibu bisa lihat. Dan ini caranya untuk, jadi memang kita sudah mulai digitalisasi ya Bapak Ibu di koperasi kita untuk cara buka produk simpanan, khusus diklik-klik saja di Kospay Mobile-nya langsung untuk pendaftaran ke produk-produk simpanan tadi. Ada simpanan haji, ada simpanan umroh, ada simpanan pendidikan, ada simpanan lain-lainnya. Nah, ini cara bukanya. Baik, selanjutnya. Nah, ini yang kami tawarkan ya untuk merencanakan ya, mungkin downline-nya, mungkin mitra-mitranya ingin punya halal mart, kita mempunyai yang namanya Smart, jadi simpanan halal mart ya. Tidak ada biaya administrasi, bahkan kita berikan bagi hasil per bulan, dan ini bisa diakses atau bisa daftarkan para anggota untuk mengikuti simpanan halal mart. Baik, selanjutnya. Ya, promo spesial kami selain pembiayaan halal mart ya, yang terakhir adalah pembiayaan tanpa jaminan juga, yaitu adalah pembiayaan haji. Jadi Bapak Ibu cukup DP 5 juta ya, dimanapun berada, karena kita sudah bekerja sama dengan Bank Mega Syariah. Ini bisa langsung mendapatkan kuota haji. Wah, ya, cukup DP 5 juta. Nah, kan pendaftaran haji 25 juta, maka 20 juta kita talangin ya, bisa diangsur sampai dengan 60 bulan. Nah, ini 60 bulan artinya 5 tahun. Kalau mau yang cepat ya 1 tahun. Ya. Nanti setelah mendapat pembiayaan haji, sudah dapat kuota haji, sudah dapat surat daftar haji ya, bisa melanjutkan ke simpanan haji atau tabungan haji. Ya, karena kenapa? Nanti kan kalau untuk tabungan haji ini, Bapak Ibu kan bisa pergunakan nanti dananya untuk pelunasan haji. Dan selanjutnya untuk biaya-biaya lain, bisa manasik haji atau ongkos nanti di sana ya, atau buat oleh-oleh, atau nanti buat pegangan keluarga. Nah, setelah pembiayaan haji yang dilakukan ini bisa masuk ke simpanan haji. Nah, jadi jangan ragu-ragu nih Bapak Ibu, ini promo sangat spesial di akhir tahun 2020 untuk pembiayaan haji. Cukup DP 5 juta sudah bisa berangkat haji ya. Walaupun harus waiting list. Nah, ini memang butuh kesabaran nih ya. Waiting listnya memang beda-beda di setiap wilayah. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu memang berazam dan berniat untuk berangkat haji, insya Allah ada jalan untuk ke Mekah atau naik haji bersama-sama. Ya, kalau misalnya lebih kerennya, kita bisa bayangkan ya, Bapak Ibu misalkan satu pesawat gitu, anggota Kospay semua, wah luar biasa gitu kan, masuk semuanya di dalam satu pesawat untuk berangkat haji bareng-bareng. Ya, mudah-mudahan insya Allah Allah memudahkan kita semua untuk bisa berangkat haji bersama, dan Kospay mendukung penuh untuk program pembiayaan haji, karena kalau misalkan Bapak Ibu cari pembiayaan haji dimanapun, hanya koperasi saja yang bisa melaksanakan pembiayaan haji. Ya, karena bank saat ini untuk dana talangan haji sudah tidak bisa, jadi diserahkan kepada koperasi. Ya, itu kelebihannya. Baik, selanjutnya. Ya, sekedar informasi, mungkin ada yang ketinggalan sedikit ya, rekan-rekan semua. Untuk saat ini, Kospay juga memberikan pembiayaan tanpa jaminan. Jadi cukup si anggota ini ya, atau calon anggota daftar Kospay ya, dengan melaksanakan simpanan pokok 2 juta dan simpanan wajib 200.000, langsung kita berikan pembiayaan sebesar 5 juta untuk menjadi stock center ya, atau menjadi SC. Ya, ini bisa diangsur selama 36 bulan dengan angka 303.000 per bulannya. Ya, ini juga tidak tanpa ada jaminan.
Nah, ini bisa dipergunakan kalau seandainya BC atau mungkin dari rekan-rekan semua bisa memanfaatkan fasilitas ini ya. Contoh saja untuk downline atau mungkin mitra-mitra yang mau bergabung ke Kospe dengan melaksanakan 2,2 atau simpanan pokok dan simpanan wajib ini ya, ini bisa belanja di BC masing-masing ya. Bahkan ada yang targetnya bisa mau mencapai 200 SC baru. Ya. 200 SC baru bisa dibayangkan tuh berapa dia belanja kan? 200 kali 5 juta. Nah, untuk pembelian atau belanja di BC. BC-nya sendiri gitu ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai program dan pengenalan Koperasi Pesantren Entrepreneur, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi wawasan kepada anggota yang lain, khususnya dari teman-teman yang ingin mengajukan atau pengajuan baik simpanannya maupun pembiayaannya di Koperasi Pesantren Entrepreneur. Saya serahkan kembali kepada Ustadz Amin Tastiawan. Ya, jazakallah Pak Dayat, Bapak Ibu sekalian. Narsum kita, Kiai Bagus ini belum nampak juga. Mudah-mudahan lagi perjalanan dari Bandung ini, mudah-mudahan lancar. Sekiranya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dayat selaku manajer USPPS pembiayaan di Koperasi Syariah Pesantren Entrepreneur, dan Bapak Ibu mesti mengambil peluang kesempatan ini karena biasanya di akhir-akhir tahun itu banyak para mitra-mitra yang tergabung di HNI mendaftarkan untuk menjadi halal mat harma setingkat stock center gitu ya. Makanya ini dimanfaatkan sebaik-baiknya promo ini, dan tadi juga dijelaskan bagaimana perbedaan antara pembiayaan dan pinjaman, dan beberapa hal yang perlu juga dijaga oleh Kospe, salah satunya dari beberapa pengertian anggota Kospe ingin meminjam tapi perlu jaminan. Nah, ini karena tadi dijelaskan juga Bapak Ibu bahwa dana-dana yang ada di Kospe itu adalah memang dana umat semuanya, berdasarkan dari simpanan pokok dan simpanan wajib Bapak Ibu semuanya. Maka dana itu yang mesti kita jaga bersama agar memastikan bahwa dana itu bisa kembali, dan juga kenapa kita asuransikan bahwa nantinya ahli waris itu tidak menanggung beban kalau ada sesuatu dengan yang meminjamnya. Nah, ini ngobrol santai ini kita persilakan ke Bapak Ibu semuanya, karena juga ada jauh-jauh nih yang dari Indonesia Timur, bagi anggota Kospe bisa kita saling sharing ya, bisa saling sharing untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan produk-produk yang ada di Koperasi Syariah Pesantren Entrepreneur. Silakan Bapak Ibu ngobrol santai saja, mudah-mudahan bisa nanti menjadi solusi, dan mudah-mudahan tidak lama. Ya, ini acaranya tidak lama karena bagi awalan biar teman-teman di Indonesia Timur juga bisa beristirahat segera ya. Silakan saya buka bagi Bapak Ibu untuk kita ngobrol-ngobrol santai. Kalau belum dibuat kopinya, dibuat dulu kopinya karena santai ngobrolnya. Silakan, tafadhol. Kalau ingin bertanya, ada Bapak Ibu yang bertanya? Boleh nanya ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita tahu banget itu yang tadi pembiayaan haji ya. Pembiayaan haji tadi setelah 5 juta, apakah yang 20 juta itu terhitungnya sama seperti perhitungan ketika kita mengambil itu pinjaman atau bagaimana? Ada yang namanya yang 20 juta. Ya, baik, okay. Dari saya segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya. Baik. Mudah-mudahan ini bisa mewakili semuanya ya. Nanti jawabannya nanti insya Allah langsung dijawab saja Pak Dayat. Karena memang program ini kalau di Bekasi itu kita mendaftar haji 20 tahun gitu ya. Dari sekarang insya Allah Kospe di Bekasi juga 20 tahun itu kita sudah ambil nomor porsi insya Allah bisa kita sekarang mulai. Udah 22 set. 22 ya, 22 tahun. Iya, waiting list-nya. Waiting list-nya. Mungkin bisa langsung Pak Dayat, tafadhol. Ya, baik. Jadi begini Bapak Ibu, mengenai program pembiayaan haji yang diberikan kepada anggota Kospe, khusus dengan DP 5 juta ya, DP 5 juta, perhitungannya adalah 5 juta ini salah satu untuk syarat pendaftaran haji di Kemenak ya,
itu harus membuka yang namanya tabungan di bank syariah ya dengan angka minimal Rp500.000. Jadi dengan DP 5 juta ini, Rp500.000 ini kita akan bukakan rekening di bank syariah. Dalam jelas kita bekerja sama dengan Bank Mega Syariah ya, yang membantu kita untuk membukakan rekening anggota KOSPE yang mengikuti pembiayaan haji. Ya, jadi dari angka 5 juta kita akan ambil 500.000 ya, 500.000 untuk membuka rekening di bank syariah. Nah, selebihnya adalah 4,5 juta yang kita akui menjadi down payment untuk pendaftaran haji di Kemenak. Nah, karena 4,5 juta ini sudah masuk, sedangkan untuk pendaftaran mendapatkan SPH atau surat pendaftaran haji kurang lebih itu di angka 25 juta ya saat ini ya Bapak Ibu ya, untuk pendaftaran hajinya 25 juta. Jadi tinggal kita kurangi saja 4,5 juta dengan 25 juta. Jadi kita akan talangi ya, atau kita berikan pembiayaan kepada anggota sebesar Rp20.500.000. Nah, dengan 20 juta 500.000 rupiah ini adalah besaran plafon pembiayaan yang kita berikan kepada para anggota untuk mengikuti pendaftaran haji untuk mendapatkan kuota haji ya. Jadi artinya yang kita berikan adalah pembiayaan ya Bapak Ibu ya, bukan pinjaman, karena nanti di situ akadnya adalah kita memakai ijaroh atau ujroh atau upah dalam hal kepengurusan haji. Nah, ujrohnya yang kita minta di situ. Nah, ujrohnya ini juga kita sudah perhitungkan dengan matang ya, berapa besarannya, karena memang terkait dari anggaran-anggaran yang yang harus dikeluarkan ya oleh KOSPE ya, yang harus dikeluarkan di dalam sebuah pembiayaan, karena memang kita juga mempunyai tim, mempunyai karyawan, bahkan juga banyak pertanyaan dari beberapa anggota, kok angsurannya gede gitu ya. Ya silakan diadu juga nggak apa-apa nih Bapak Ibu. Kalau mau diadu sama tempat lain juga nggak apa-apa gitu kan. Gede mana gitu dan mudah mana gitu. Ya karena kalau pembiayaan di KOSPE, insya Allah akadnya jelas ya dengan akad syariah. Dan yang kedua, kita tidak memberlakukan yang namanya kalau misalkan telat bayar denda ya. Kita tidak ada denda. Tuh, karena kan tidak sesuai dengan kaidah syariahnya jika kita memberlakukan denda kepada anggota. Nah, di sini yang menjadi perbedaan dari pembiayaan atau pinjaman-pinjaman yang di luar sana. Ya, kita tidak ada pemberlakuan denda. Baik, mungkin itu sedikit untuk menjawab dari pertanyaan Ibu siapa tadi, Mat? Ya, bahwasanya yang 25 juta ya dengan DP 4,5 juta ini, maka kita memberikan pembiayaan 20.500.000 kepada anggota. Dan ini bisa diangsur ya atau bisa dicicil dari angka 1 tahun jangka waktunya selama 12 bulan sampai dengan 60 bulan. Ya, kita beri keleluasan sampai dengan 5 tahun. Mungkin itu saya bisa sampaikan. Silakan. Oke, baik. Mungkin cukup jelas ya Bapak Ibu semuanya. Cukup dengan 5 juta tapi realnya dalam 4,5 juta yang distorkan, yang karena 500 sebagai pembuka rekening di bank yang ditunjuk oleh pemerintah untuk pengelolaan haji. Dan ini kita berpacu dengan waktu pendaftaran mendapatkan nomor porsi haji kita. Cukup Iya, dengan betul, kita nanti sisanya KOSPE yang menalangi. Baik, mungkin Bapak Ibu sekalian sekali lagi ada yang ingin disampaikan khusus tadi berkaitan dengan tema kita untuk cara mudah untuk menjadi stock center mungkin bagi BC untuk mitra-mitranya, bagi LED yang tergabung di komunitas Halal Mart HNI, Bapak Ibu bisa memanfaatkan promo ini ya sampai akhir Desember 2020. Ya, ini jangan sampai terlewat, diambil peluang-peluang ini. Nanti ada tim verifikasi, tentunya tetap berverifikasi ini untuk menjaga amanah dana-dana dari semua anggota yang ada di koperasi. Dan kalau nggak ada yang bertanya, ingin saya sampaikan juga, mengajak kepada Bapak Ibu semuanya, tadi memanfaatkan menabung di KOSPE melalui simpanan sukarela,
insya Allah dengan mobile banking kita nantinya, insya Allah bisa melakukan transfer antar bank, ya, insya Allah sudah sedang proses dan bisa juga Pak Mas, kalau saat ini masih dilakukan pada jam-jam kerja. Kalau Bapak Ibu punya simpanan sukarela, baru bisa dilakukan pada jam kerja. Di luar jam kerja belum bisa dilakukan, tapi insya Allah akan terus berkembang. Maka tingkatkan terus saldo SS simpanan sukarela Bapak Ibu untuk dialihkan kepada nabung di Koperasi Syariah Pesantren Entrepreneur. Silakan, mungkin ingin ada yang disampaikan kembali. Ini ada dari Pak Evan ya. Store 5 juta tahun 2020 ini berapa tahun masa berangkatnya ya? Nah, ini tergantung berangkatnya, tergantung kuota masing-masing. Yang penting kita dapatkan nomor porsinya dulu Pak Evan. Ya, kira-kira gitu. Kita dapatkan nomor porsinya dulu. Nanti kalau di Bekasi itu 22 tahun, nanti Kalimantan Barat tuh berapa tahun? Itu yang bisa menentukan nanti dari Kemenaknya. Ya kira-kira gitu ya? Ya betul. Oke. Ya. Baik, kalau dulu memang untuk waiting list haji itu 15 tahun ya Ustadz ya. Dan seiring perjalanan waktu ternyata nih untuk waiting list nambah terus nih setiap tahunnya. Makanya kalau Bapak Ibu nggak buru-buru ya untuk mendapatkan porsi haji, kita nggak tahu nih kapan kita bisa berangkat haji. Ya, dari 15 tahun untuk di Kabupaten Bekasi itu kemarin ya, di 2 tahun yang lalu naik lagi jadi 17 tahun untuk Kabupaten Bekasi, dan di Kota Bekasi kemarin itu di angka 17 tahun, terakhir ini adalah update-nya 22 tahun. Nah, dan ini seiring dengan lama antrian jemaah haji di Indonesia. Nah, ini kalau misalkan tidak kita sesegera mungkin ya memanfaatkan momen ini ya. Nah, ini ditampilkan, mungkin bisa dilihat ya. Untuk masa waiting list jamaah haji rata-rata per provinsi. Nah, ini silakan dari teman-teman atau rekan-rekan untuk melihat lokasinya di mana. Memang sekian tahun atau dengan penambahan waktu tahun ini bisa nambah terus nih Bapak Ibu. Kalau nggak sekarang ya kita dapetin porsi haji atau daftar hajinya kapan lagi gitu kan? Karena kita nggak tahu ya umur kita gitu kan ya. Ya, mumpung ada kemudahan ya, salah satunya Kospem memberikan kemudahan ya ini semoga sih bisa dapat dimanfaatkan oleh anggota untuk kemudahan-kemudahan ini untuk mendaftarkan dirinya atau anggota semua untuk mendaftarkan haji sedini mungkin. Itu mungkin itu saja, silakan bisa dicek gitu untuk lama antrian jemaah haji Indonesia. Oke, Bapak Ibu, ada lagi mungkin bincang-bincang santai ini? Sudah cukup jelas semuanya ya, memanfaatkan promo di akhir tahun, mumpung masih Oktober, ini masih ada beberapa bulan, agar kalau para anggota Kospem tergabung di komunitas Halal Mart HNI, ya, dimanfaatkan untuk menambah saldo-saldo atau mengokohkan mitra-mitranya untuk membuat stock center gitu. Nah, dimanfaatkan dengan tadi apa yang disampaikan untuk menggunakan momen ini sebaik-baiknya gitu ya. Ini bagaimana cara gabung di Kospem ya, tadi sudah disampaikan, ada mobilnya, mungkin bisa ditampilkan lagi Pak Dayat dari Palu nih ya, admin silakan admin ya, bisa ditampilkan untuk silakan cara daftar Kospem ya. Cara daftar Kospemnya bisa digabung, bisa ditampilkan tadi di slide-nya. Ya, nanti kalau misalkan ada referensi dari rekan-rekan untuk mereferensikan mungkin saudaranya, mungkin juga dari teman-temannya untuk bergabung ke Kospem, ya nanti cukup bisa menghubungi call center kami untuk membantu cara registrasi ikut keanggotaan Koperasi Pesantren Entrepreneur ini. Nah, kalau ini kita berikan link pendaftaran ya via WA, jadi nanti tinggal klik-klik saja untuk pendaftaran keanggotaan Kospem. Kalaupun memang ada kesulitan, bisa menghubungi CRM kami atau call center kami ya, yang mengikuti masuk ke dalam grup anggota. Nah, itu biasanya bisa berkomunikasi di grup anggota gitu.
Baik, ada tambahan lagi, Bapak Ibu? Di Palu sudah jam berapa nih, Pak Iqbal? Bu Fitri? Ya, alhamdulillah katanya siap gabung tuh, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Ya. Hmm. Ya, Ada lagi, Bapak Ibu? Ya, lebih kerennya lagi pada anggota semua, khususnya anggota KOSPE ya. Di bulan Desember kita mungkin akan tutup buku ya, tutup buku tahun 2020. Ya, alhamdulillah kalau misalkan dari teman-teman KOSPE, khususnya para anggota, membantu kami di pengelola dan di pengurus KOSPE untuk mereferensikan teman, mungkin referensi dari downline-nya untuk bergabung ke KOSPE. Ya, karena kita mempunyai target untuk tahun ini, kita mempunyai keanggotaan paling tidak ada 1.000 anggota yang bergabung sampai dengan bulan Desember ya Bapak Ibu. Untuk update di tahun ini, alhamdulillah untuk anggota sendiri, anggota KOSPE pada saat ini sudah masuk di angka 600 lebih. Ya, 600 lebih anggota yang sudah terdaftar menjadi anggota KOSPE. Ya, mudah-mudahan kita sih pengennya sekian juta komunitas HNI ya, paling enggak sudah sekian juta gitu bergabung di KOSPE ya. Karena kenapa? Dengan menghidupkan koperasi syariah ini ya kita bisa mewujudkan impian-impian kita ya, membangun 1.000 pondok pesantren penghafal Al-Qur'an dengan upaya pemanfaatan dari simpanan-simpanan anggota yang kita berdayakan, yang kita kelola dengan akad-akad syariah yang bisa menghasilkan laba untuk menghidupi koperasi itu sendiri dan juga menyisihkan sebagian dari keuntungan atau lembaga laba kita untuk mendirikan pondok pesantren 1.000 penghafal pondok pesantren 1.000 penghafal Al-Qur'an. Nah, ini semoga bisa dari teman-teman semua memberikan apresiasi atau support mereferensikan gitu downline-nya atau mungkin teman atau saudara untuk bergabung di KOSPE. Oke, baik. Ya. Di Indonesia Timur sudah jam 22 ini, luar biasa. Udah malam ya? Masih semangat Bapak Ibu semuanya. Ada lagi mungkin yang ingin disampaikan ke Bapak Ibu semuanya? Sudah cukup? Sudah paham ya? Tentang promo sampai akhir tahun 2020 ini, manfaatkan dan tingkatkan terus saldo simpanan sukarela Bapak Ibu untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan dan juga manfaatkan pembiayaan haji dan juga tabungan haji ya bagi Bapak Ibu karena saat ini kita sudah sama-sama paham masing-masing daerah wilayah itu setiap tahun itu persyaratannya naik terus nih, masa waiting list-nya itu naik terus, bertambah terus gitu. Kira-kira masih ada? Cukup? Oke. Cukup ya, gitu. Baik, Pak Dayat, ada lagi yang mau sampaikan sebelum kita akhiri? Ini. Pak Iqbal kayak mau ngomong Pak Iqbal tuh dari Palu. Siapa? Silakan Pak. Pak Iqbal Palu, silakan Pak Iqbal. Ada Pak Iqbal, silakan Pak. Mumpung ketemu nih Pak. Mana ini? Ya, kami juga membuka ya Bapak Ibu rekan-rekan anggota semua. Salah satunya adalah kalau misalkan dari BC ya, perlu suntik modal. Nah, BC-nya perlu penambahan modal atau DC perlu suntikan modal ya, atau mungkin AC-nya perlu suntikan modal ya. Itu juga menjadi prioritas kami, khususnya
para anggota KOSPE yang berkecimpung ya di Halal Mart Indonesia ya, silakan saja ini bisa diajukan kepada kita gitu. Ya, untuk penambahan modal, bukan hanya untuk membuka ya, membuka BC atau membuka DC. Ya, suntikan-suntikan modal juga bisa diajukan kepada kita. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu? Atau cukup? Nah, karena mudah-mudahan nanti Muncul Pak Awang. Ustadz Bagus selaku Ketua Koperasi bisa membersamai lagi karena tadi masih ada di Bandung ya perjalanan. Mudah-mudahan nanti bisa membersamai Bapak Ibu semuanya dan kami mengucapkan terima kasih. Kalau tidak ada lagi. Pak Awang, ada Pak Iqbal tuh. Udah siap itu. Pak Iqbal, ada Pak Iqbal. Pak Iqbal silakan. Ya, silakan. Suaranya Pak Iqbal. Pak Iqbal, suaranya belum masuk. Ya. Silakan Pak Iqbal, suaranya. Gak kedengeran? Nggak kedengeran. Belum dibuka kali mute-nya itu. Jadi ngomong sendiri. Jaringan kayaknya ya. Jaringan mungkin. Iya. Ya. Pak Iqbal dari Palu ini Pak Iqbal nih. Mungkin jaringannya kali Pak. Yang lainnya mungkin ibu-ibu ada yang mau disampaikan, silakan. Assalamualaikum Pak Tayat. Iya, waalaikumsalam. Mohon maaf nggak pakai video ya. Oh iya, yang apa Bu? Ya. Iya, tadi agak kurang menyimak itu yang tentang misal yang lewat BC itu pembiayaan tadi. Mohon penjelasan sepintas lagi Pak. Ya misal untuk SC seperti itu nanti bisa lewat BC kayak gitu. Oh iya, baik ya. SC ya Bu ya. Jadi gini Bu. Ya. Untuk saat ini kita memang ada promo buat anggota-anggota baru KOSPE. Jadi ini bisa menjadi proyeknya BC sih sebenarnya ya. Kalau misalkan BC-nya mau berhitung, ini bisa menguntungkan BC ya. Dari aspek keuntungan BC jualan dan juga aspek penambahan jaringan BC. Ya. Karena kenapa? Kita membuka pada saat ini ya keran untuk pembukaan pembiayaan sampai dengan akhir tahun nanti, yang mudah-mudahan sampai bulan Desember kalau mau awal tahun nanti kita akan review ulang ya, apakah ini tetap efektif atau tidak. Jadi kita mempunyai program ketika orang bergabung dengan KOSPE ya dengan melaksanakan kewajiban pelunasan simpanan pokok yang sebesar 2 juta dan simpanan wajib cukup sekali setor 200.000, maka kita akan berikan pembiayaan sebesar 5 juta untuk menjadi SC ya. Dan ini bisa diangsur ya untuk pembiayaannya sampai dengan 36 bulan. Kurang lebih cuma pengembalian 303.000 per bulan. Nah, ini akan kalau untuk kita sudah menghitung ya, kalau SC ini 300 ribuan mereka mampu gitu. Malah murah meriah gitu kan untuk pengembaliannya. Nah, kalau misalkan BC lebih mendalam kembali ya, berhitung lagi, misalkan BC nih dapat anggota baru untuk masuk ke KOSPE dapat 20 aja, 20 SC baru. Nah, itu udah berapa belanjanya? Itu di BC tersebut. Karena kita dana itu kita akan transfer ke BC yang bersangkutan. Itu bukan ke orangnya. Jadi
si SC baru ini dia akan belanja di BC yang mereferensikan. Nah, ini keran baru yang kita buka untuk program pembiayaan halal mart tanpa jaminan. Cukup jadi anggota KOSPE ya, langsung kita berikan pembiayaan menjadi SC sebesar 5 juta. Nah, itu yang terbaru. Dan alhamdulillah kemarin di bulan September ya, September ini menjadi idol Bu ya, menjadi idola baru pembiayaan ya, ratingnya naik nih. Ya alhamdulillah, jadi beberapa BC mulai memanfaatkan untuk promo ini untuk menambah downline-nya yang akan berbelanja di BC-nya. Dan alhamdulillah pula di KOSPE pun kita turut bergembira ya dengan peran aktif BC untuk menggait anggota-anggota baru untuk menjadi SC, dan kita berikan pembiayaan. Kita juga menambah yang namanya keanggotaan baru di Koperasi Pesantren Entrepreneur ini. Nah, makanya kalau misalkan bahkan kemarin terakhir itu ada yang mempunyai target, saya mau target untuk SC 200 Pak, nanti saya sediain. Berapa? 200. Bayanginnya 200 kali 5 juta, berapa itu belanjanya kan di situ. Nah, ini mungkin bisa menjadi pemicu semangat khususnya bagi teman-teman atau rekan-rekan di BC untuk menggait kembali anggota-anggota baru yang mau masuk di Koperasi Pesantren Entrepreneur. Jadi cukup jadi anggota ya, langsung kita berikan pembiayaan 5 juta menjadi SC. Nah, gampang itu. Ini sampai gitu Bu ya. Ya. Sampai akhir tahun ya Pak? Sampai akhir tahun. Sampai akhir tahun. Kenapa akhir tahun? Karena memang nanti akhir tahun harus tutup buku dulu Bu. Koperasi ada tutup bukunya nih. Sistem pengembaliannya nanti BC yang bertanggung jawab ya? Kenapa? Sistem pengembaliannya nanti BC yang bertanggung jawab kalau sistem kolektif kayak gitu. Iya, pengembalian nanti kita yang melaksanakan collection dari KOSPE-nya Bu ya. Jadi ya collectionnya di KOSPE, kita ada 2 metode pembayaran ya untuk pengembaliannya. Yang pertama adalah potong bonus si SC-nya, atau nanti dia transfer sendiri ke rekening kami di KOSPE ya. Kalaupun nanti ada permasalahan dalam pengembalian pembayaran ya di bagian collection ya, biasanya kami hanya melakukan langkah awal ya Bu ya untuk mediasi-mediasi ya, khususnya di orangnya sendiri, dan juga baru mungkin kita minta referensi dari rekan-rekan BC gitu kalau misalkan ada permasalahan. Tapi alhamdulillah sepanjang perjalanan ini program pembiayaan ini masih lancar Bu. Jadi tidak ada jentik-jentik untuk arah macet pembiayaan. Semoga sih nggak ada ya. Ya karena mungkin BC juga memberikan arahan ya, memberikan pembinaan kepada SC-SC ya. Ya kami sangat berterima kasih atas kontribusi yang diberikan ya untuk membina para SC ya, khususnya yang downline-nya masih SC ini ya. Baik, itu mungkin itu Bu ya. Bapak Ibu yang mau menghubungi saya, jadi bisa ke call center pembiayaan yang suka ngirimin pesan atau postdik atau flyer di grup anggota, bisa lewat situ nomor marketingnya, atau di nomor saya di 0857 ya, boleh dicatat 0857 Bentar, 7 ya, silakan. sebentar. 0857 ya, 0857 57 ya, 7373 8081. Iya, gampang Bu. 0857 7373 8081. Iya. Iya, cantik ya Bu. Nomor cantik itu Pak. Gampang diingat. Enggaknya cantik. Iya. Ya, silakan Bu. Ada yang mau disampaikan lagi, silakan. Sama minta linknya Pak Dayat untuk yang sudah setor. Selama ini kan saya juga udah lama nggak ikut grup, jadi nggak berapa setoran yang udah masuk kayak gitu. Minta linknya untuk ngecek sudah berapa setoran wajib yang disetorkan. Oke. Dengan Ibu siapa Bu? Maaf Bu. Bu Swatun. Oh, Bu Swatun. Oke Bu, nanti japri ke saya Bu ya. Nanti Oke, Pak. biar di follow up di bagian marketing.
Ya, siap-siap. Iya, siap. Nah, silakan. Ada lagi Ibu yang mau disampaikan? Pak Mungkin Dayat, buat saya mau nanya sih. monggo Bu. Mau nanya yang buat, saya Bu Nia dari Banten. Mau nanya yang Iya. buat simpanan buat pendidikan itu sih. Tolong dijelasin lagi. Oh ya, simpanan pendidikan ya Bu ya. Nah, ini kayaknya ada niat nih, ada niat buat nyimpen ya Bu ya. Ya semoga lancar Sebenarnya ya. waktu milad itu saya udah ngambil brosurnya, cuman belum paham gitu gimana ini Oh cara gitu, ininya. ya. Udah Baik ngambil Bu. brosurnya dulu. Ya. Jadi kalau simpanan di KOSPE ya saya tekankan kembali kepada para anggota bahwasanya simpanan di KOSPE itu tidak ada namanya biaya potongan administrasi. Itu yang pertama. Tiap bulan ya Bu ya. Ibu kalau nyimpen di bank atau dimanapun ada potongannya tuh Bu. 12.000, 17.000. Kalau kita tidak ada biaya potongan administrasi. Lalu yang kedua, ketika Ibu nyimpen dana di KOSPE, ini nanti kita akadnya adalah mudharabah. Jadi akadnya memberikan permodalan kepada koperasi. Nah, makanya dana itu kita akan kelola. Nah, dengan pengelolaan dana itu, maka akan mendapatkan sebuah laba atau keuntungan. Nah, kita sebagai pengelola nih Ibu ya, pengelola koperasi punya yang namanya kewajiban memberikan bagi hasil kepada si penyimpan dana. Tuh. Makanya Ibu kalau nyimpen dana di kita ya, di KOSPE dapat tuh bagi hasil per bulan. Dicek aja ntar tiap bulan ya. Kalau bulan lalu sekian dapatnya, tapi fluktuatif ya Bu ya, karena ini diambil dari labanya koperasi. Itu. Nah, untuk simpanan pendidikan kurang lebih dapat 12% bagi hasilnya dari laba koperasi ya, dari dana-dana pendidikan yang disimpan di KOSPE. Nah, ini ada perhitungannya, Ibu nanti dapat sekian secara rupiahnya, bulan depan Ibu dapat lagi. Tuh berkembang terus tuh dananya. Coba kalau pikir taruh di tempat lain, nggak mungkin berkembang. Ya, dipotongin iya kan. Nah, ini perbedaan nyimpan di tempat kita. Nah, untuk simpanan pendidikan itu sendiri, ini adalah fasilitas yang kita berikan kepada anggota untuk menabung di KOSPE ya, dalam rangka mempersiapkan biaya-biaya yang akan dikeluarkan si anggota untuk melaksanakan pendidikan si anaknya atau si anggota KOSPE itu sendiri. Ya mungkin anggota KOSPE masih kuliah gitu ya, nanti buat biaya wisuda atau biaya akhir tahun akhir usanah ya kalau nggak salah ya, atau daftar ulang lah gitulah. Nah, untuk pembukaan rekening ya sekali doang Bu ya, karena ini biaya sistem ya Bu ya, itu 10.000 ya. Tapi kita akan coba komunikasi dengan pihak sistem ya. Jadi pembukaannya minimal 100.000 untuk biaya untuk simpanan pendidikan gitu. 100.000 awalnya. Kalaupun Ibu pengennya lebih dari 100.000, luar biasa, silakan. Gitu. Kita mah nggak ngerem-ngerem dah kalau ada yang mau nabung gitu istilahnya. Kalau mau nabung monggo gitu kan. Itu kan dananya Ibu kan, dananya anggota, silakan nabung. Banyak juga nggak apa-apa gitu kan. Ya, di tabungan. Nah, untuk selanjutnya minimal untuk tabungan itu 50.000. Ya, gitu. Di awal 100.000, keduanya minimal 50.000. Gitu. Kalau Ibu mau lebih juga nggak masalah gitu. Nah, nanti tinggal transfer ke simpanan pendidikan. Nah, diambilnya kapan nih simpanan pendidikan? Apakah 2 bulan, 3 bulan? Nah, jadi kalau simpanan pendidikan ini ya kita sarankan kepada para anggota kalau mau ngambil nanti ya ambilnya ketika tahun ajaran baru. Tuh. Tahun ya minimal. Iya, kan lumayan Bu, dapatnya gede kan. Kalau Ibu naruh baru 100.000, 200.000, 3 bulan diambil kan masih kecil. Tapi kalau banyak gitu kan lumayan Bu ya. Jadi bisa buat daftar ulang gitu kan, bisa buat biaya wisuda dan segala macamnya. Gitu. Kita sih sarankan ketika tahun ajaran baru di kisaran bulan Juli ya. Juli atau menjelang Juni-Juli lah ya. Nah, itu bisa diambil gitu. Gitu Bu untuk simpanan pendidikan. Kalaupun Ibu nggak ambil juga nggak apa-apa.
kita senang sekali gitu kan, ibu nabungnya banyak nanti. Ya, ibu senang, kita juga senang ya kan. Jadi ada dana-dana yang bisa kami kelola gitu ya Bu ya, dengan tabungan-tabungan dari anggota. Ya. Ini Untuk ada itunya Pak ini ya Dayat, dari Ibu Susilawati ya. Ya, gimana? buat misal mau nabung per bulannya itu transfer apa gimana, ada nomor rekeningnya apa langsung ke Pak Dayat Oh gitu iya, cara. baik Bu. Jadi alhamdulillah Kospe ini sudah digitalisasi ya Bu ya. Jadi semuanya serba enak. Ibu tinggal menggerakkan telunjuk aja nih ya. Pakai jempol juga boleh ya. Jadi dengan program digitalisasi kita yang namanya Kospe Mobile ya. Ibu udah install belum nih Kospe Mobile-nya? Kalau belum, nanti kita arahkan di bagian marketing ya untuk mengarahkan Ibu untuk install yang namanya Kospe Mobile. Jadi caranya gampang ya. Di Kospe Mobile itu untuk pendaftaran simpanan ya, nanti Ibu masuk ke produk simpanan di menu dashboardnya situ. Nah, Ibu mau pilih deh tuh, ada gambarnya Bu, macam-macam Bu. Ada simpanan kurban, ada simpanan pendidikan, simpanan haji, simpanan umroh. Tinggal klik. Nah, ini coba ya. Nah, ini ditampilkan nih. Ya. Iya. Ini tinggal klik doang nih Bu. Pakai jempol boleh, telunjuk juga boleh ya kan. Nah, mau pilih apa? Misalkan simpanan pendidikan. Di situ tinggal daftar ya. Daftar. Nah ini form yang harus diisi. Gitu. Nah, nanti alurnya ketika Ibu sudah setuju ngisi formnya di sini ya, dananya itu tetap melekat pada virtual account anggota yang Ibu miliki. Jadi transfernya ke virtual account ya, alurnya masuk ke simpanan sukarela ya. Nanti setiap bulan misalkan Ibu pilih saya mau rutin tiap bulan 100.000 ya. Maka nanti tiap bulan itu sukarela akan mengirim dananya ke simpanan pendidikan Ibu. Masuk deh tuh dicemplungin plung ke simpanan pendidikan. Nah, jadi di dashboard Kospe Mobile Ibu bisa lihat tuh saldonya. Ya, bisa ditampilin nggak admin? Iya. Dashboardnya coba. Ya Dashboard udah buat ada. lihat. Lihat. Lihat dashboardnya. Nah, di sini nanti kelihatan Bu. Ada simpanan pokok ya yang 2 juta, ada simpanan wajib ya. Ada simpanan apa ini? Misalkan simpanan pendidikan, semua muncul di situ. Termasuk mutasi-mutasinya juga keluar semua di situ. Nah, ini adalah fasilitas yang kita berikan kepada para anggota ya untuk melihat saldonya berapa. Termasuk nanti bagi hasilnya berapa dilihat di situ juga. Gitu. Misalkan simpanan pendidikan, bulan lalu dapat hasil sekian, oh masuknya ke simpanan pendidikan. Gitu. Jadi ini Ibu nggak usah ribet nyetor duit ke kita ya jauh-jauh. Apalagi di Banten ya. Cukup nanti transfernya melalui virtual account yang melekat pada diri anggota ya, bisa dilihat di dashboard ya. Itu ada nomor ID anggota ya dan juga nomor virtual account. Nah, di situ virtual account itu yang berfungsi Ibu mentransfer dananya ke situ, nanti update langsung ke simpanan sukarela. Ya, ini nanti berlaku juga untuk pemotongan penyetoran simpanan wajib per bulan melalui virtual account. Jadi saya sarankan kepada para anggota semua, kita sudah punya teknologi canggih ya yang melekat di Kospe, tolong diinstal Kospe Mobile-nya. Ini memudahkan semua ya. Bahkan kalau misalkan Ibu mau transfer antar anggota, misalkan Ibu di Banten, punya teman di mana nih? Di daerah Bandung ya. Pengen transfer antar anggota. Nah, ini bisa dilakukan Bu melalui Kospe Mobile. Nanti bisa masuk transfer anggota menunya. Itu. Jadi perpindahan saldo anggota kepada saldo anggota di mana sama sesama anggota ya. Maksudnya seperti itu. Nah, kalaupun Ibu mau penarikan pun bisa di menu penarikan. Nanti masuk ke rekening Ibu. Nah, jadi ini saya sarankan kembali kepada teman-teman anggota diinstal untuk Kospe Mobile-nya.
jangan tidak diinstal nih, karena memang ini adalah fasilitas yang kami berikan kepada anggota ya, untuk para anggota melihat gitu berapa banyak sih sebenarnya saldonya gitu Bu. Ya jelas Bu, mungkin kalau nggak jelas ya? boleh nanti Japri Bu. Ya, oke. Kasihan yang di Indonesia Timur dan yang lainnya nih. Ya siap. Insya Allah acara ini juga nanti di replay lagi di channel YouTube Pesantren Channel. Nanti Bapak Ibu yang mungkin ketinggalan tadi bisa menyimak ngobrol-ngobrol santai kita malam hari ini, dan mudah-mudahan saya coba mengajak kepada Bapak Ibu semuanya memanfaatkan khususnya yang tergabung di KOSPE dan dari komunitas Halal Network Internasional untuk memanfaatkan promo hingga akhir 2020, khususnya untuk meningkatkan saldo simpanan sukarelanya juga, karena kita akan mencetak biasanya akhir-akhir tahun tuh bagi mitra di Halal Network Internasional tuh lagi semangat-semangatnya mencetak stok center gitu ya. Dan untuk itu juga kepada para BC yang sudah mempunyai bisnis center, nah itu juga menjadi satu peluang yang luar biasa gitu ya. Jadi peluang yang luar biasa untuk memanfaatkan tadi omsetnya di tahun 2020, bisnisnya di HNI insya Allah bisa lebih baik lagi. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam acara ngobrol santai ini. Mudah-mudahan Ustadz Bagus nanti bisa bergabung pada lain waktu. Seyogyanya pada malam hari ini beliau yang mengisi ini ngobrol santainya, dan karena ada satu dan lain hal jadi tertunda. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya ini menjadi satu edukasi bagi kita koperasi syariah pesantren entrepreneur. Dan doakan santri-santri kita yang ada di Cianjur dan Sukabumi mudah-mudahan sehat walafiat semua, dan kita semua juga dijauhkan dari wabah COVID-19 ya. Dan kita bersama-sama mewujudkan mimpi-mimpi dari 1000 pesantren entrepreneur. Nanti juga Bapak Ibu yang punya pesantren kalau mau itu insya Allah bisa sama-sama kita support. Kemarin ada anggota yang sedang membuat rumah Quran untuk para siswa SLB, sekolah luar biasa di daerah Bekasi. Nah, kita sedang tunggu proposalnya untuk sama-sama nanti bisa kita membumikan Al-Quran ini lebih banyak lagi daripada anggota-anggota koperasi syariah pesantren entrepreneur. Sekali lagi terima kasih pada Bapak Ibu yang telah bergabung. Mudah-mudahan ini bisa menambah sakofah, menambah wawasan kita semuanya, khususnya produk-produk koperasi syariah entrepreneur yang tadi disampaikan oleh manajer USPPS Pak Dedi Hidayat. Mudah-mudahan kita sama-sama membangun ekonomi umat bersama koperasi syariah pesantren entrepreneur dan tingkatkan terus saldo simpanan sukarela Bapak Ibu semuanya, dan raih peluang yang ada, promo-promo, dan ini menjadi satu bukti kita ingin juga tadi sudah hijab produk, kita juga hijrah dalam finansial melalui koperasi syariah pesantren entrepreneur. Lagi terima kasih dan lebih kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami dan insya Allah nanti kita ulang kembali bersama Bagus Hernowo, selaku Ketua Koperasi kita. Terima kasih dan lebih kurangnya mohon maaf. Pak Dayat, jazakallah khairan kasir, dan Ya, Ustaz. mengawal program-program yang ada di Koperasi Syariah Pesantren. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu kita doakan bersama sehat walafiat semuanya, baik yang hadir maupun tidak. Dan doakan kami untuk terus amanah mengelola dana-dana Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini